Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Dan ini harus kamu tahu ya, takdir kamu di sisa tahun 2023. Masih ada beberapa bulan lagi, Oktober, November, Desember ya. Semoga takdir ini akan baik buat kamu. Nah, tapi ingat juga buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo semuanya, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat ya, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Baik, fokus ke kartu ini. Yang harus kamu tahu tentang takdir kamu di sisa tahun 2023 ini. Dan ini adalah bacaan energi, banyak orang bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu saat ini ya. Oke. Di sini ada Nine of Wands. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Aries, Leo, Sagi. Wow. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Aries, Leo, Sagi. Dan Taurus, Virgo, Capri. The Star, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya, Leo. Baik, Leo, kita melihat untuk di bottom of the deck, di sini ada Nine of Wands. Aku merasakan di sini ada energi kamu yang benar-benar ingin berusaha untuk bangkit. Dan aku juga melihat ya, kamu mulai keluar ya, mulai pengen keluar dari keterpurukan kamu. Dan kamu di sini juga berani mengambil resiko. Kenapa? Di sisa tahun 2023 ini, mungkin ada 3 bulan lagi, di situ kamu berusaha untuk memperbaiki semua yang salah selama ini. Entah itu yang kamu lakukan, entah itu kehidupan kamu, entah itu percintaannya kamu, ataupun finansialnya kamu. Ya, di sini kamu akan berani mengambil resiko untuk itu. Karena inilah yang mungkin takdir yang akan kamu terima nantinya di sisa tahun 2023 ini. Arti kata kamu mulai punya energi yang cukup besar atau punya kekuatan ya untuk bisa merubah dan mencoba untuk bangkit. Oke, ini dia. Nine of Wands. Arti kata mungkin banyak nantinya orang-orang yang melihat ya kalau kamu itu punya kualitas ternyata. Ya, mungkin dulu di tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya ya, atau 9 bulan sebelumnya ya, di tahun ini, kamu merasa kamu tidak pernah dianggap, atau kamu dulu sering diabaikan, atau kamu mungkin diremehkan dan lain sebagainya. Tapi di sini orang-orang akan kagum melihat kamu. Jadi ada takdir yang akan kamu terima di sisa 2023 ini ya, mungkin 3 bulan ke depan kamu akan terlihat menjadi seseorang yang akan banyak dikagumi. Itu semua kenapa? Karena perjuangan kamu, karena usaha kamu, karena kamu sudah bisa mengambil risiko dari apa yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah bijaksana, kamu sudah menjadi seseorang yang mungkin dewasa gitu ya. Ya karena mungkin tahun-tahun sebelum itu adalah proses bagi kamu ya, proses pendewasaan dalam jiwa kamu juga. Oke. Nah, inilah karena mungkin beberapa dari Leo kayak, ya aku juga capek hidupnya gini-gini aja gitu loh. Tidak ada perubahan, apalagi mungkin ada cinta tapi selalu kandas ya.
Mungkin ada sebuah bisnis, aku sering ditipu gitu ya. Nah itu yang membuat kamu merasa, aku harus melakukan sesuatu gitu, apapun risikonya ya harus aku lakukan. Oke, aku ngelihat ya, beberapa dari Leo, ada Two of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Ini zodiak yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Ya, aku melihat ada sebuah energi yang benar-benar yang kamu harapkan selama ini. Karena apa? Karena mungkin kamu sudah berani mengambil keputusan untuk benar-benar move on dari masa lalu. Karena kamu tahu selama ini, mungkin di 9 bulan sebelumnya, kamu itu kayak sulit untuk move on. Karena kamu merasa punya, apa ya, kayak punya rasa khawatir, ketakutan, ya. Karena kamu terlalu mencintai seseorang di masa lalu. Padahal sebenarnya cinta itu mungkin cinta palsu gitu, cinta yang penuh kebohongan. Dan cinta kamu itu begitu besar dulunya, ternyata kamu sering diabaikan, tapi kamu bertahan. Nah, namun disitulah kamu mulai dewasa, kamu mulai melihat ya bahwasanya cinta yang benar-benar membuat aku terluka, tersakiti itu benar-benar harus aku tinggalkan. Apapun risikonya, kalaupun aku harus sendiri gitu. Nah, itu. Jadi akhirnya kamu bisa move on dan yang terjadi selanjutnya apa? Ya, kamu akan bertemu. Ternyata inilah hikmah dari semua apa yang sudah terjadi di masa lalu kamu. Hikmahnya apa? Kamu akan ketemu dengan orang yang benar-benar tulus, yang akan memahami kamu, yang akan saling menguatkan antara satu sama lain. Ya, di Two of Cup seperti akan ada komitmen nantinya. Bisa dikatakan nih, karena mungkin selama ini kamu sudah punya planning nih, umur aku udah segini, aku pengen nikah, tapi kok aku belum ketemu ya dengan yang pantas. Di situ kamu mungkin kayak udah berani nih mengambil keputusan. Ya mau tidak mau, kalau aku menjalin hubungannya tidak jelas ya harus aku tinggalin gitu loh. Nah ternyata apa? Akhirnya kamu ketemu dengan seseorang yang benar-benar akan berkomitmen dengan kamu. Ini sebuah takdir. Terkadang ada petunjuk-petunjuk bahwasanya takdir kita itu ya begini begitu. Nah, namun kita terkadang juga suka mengabaikan. Namun di sini kamu mendapatkan petunjuk, kalau petunjuk itu jangan kamu abaikan. Bisa saja ya itu adalah takdir kamu nantinya. Ternyata benar, ya. Takdir kita itu tidak ada yang buruk ya, tidak ada yang jelek. Walaupun kita menemukan kesedihan, walaupun kita mendapatkan kekecewaan, yakinlah saat kamu merasakan itu, Tuhan memberikan itu kepada kamu, punya alasannya. Alasannya kenapa? Ya mungkin dia adalah bukan yang terbaik. Ternyata masih ada seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Dan inilah yang kamu dapatkan. Oke? Nah, jadi hidup itu tentang pikiran juga ya. Pikiran negatif dan positif. Jadi kamu mau yang mana nih gitu. Kalau kita positif ya otomatis pikiran kita akan selalu positif dan apa yang kita dapatkan juga akan positif ya. Dan lanjut, ini mungkin tentang percintaan kamu. Kalau kita lihat tentang finansialnya kamu ada Ace of Pentacles, kamu akan ditakdirkan ya memiliki sebuah kesempatan memperbaiki dari segi finansialnya kamu. Entah nantinya akan hadir seseorang ke dalam hidup kamu, ya. Mungkin ada seseorang yang mungkin membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu, ya. Dan ini kesempatan benar-benar harus bisa kamu manfaatkan dengan baik. Karena bisa saja ini adalah sebuah peluang kamu akhirnya bisa mencapai sukses gitu loh, ya. Karena ini tangan kamu kayak udah ya untuk apa ya, untuk menerima dia udah siap banget kita. Nah, inilah kesempatan kamu. Pentacles, koin ini bercerita tentang uang. Bisa saja nantinya ya mungkin dulunya pernah kamu memiliki sesuatu dan itu hilang gitu ya. Namun di sini ya mungkin di sisa tahun 2023 kamu akan mendapatkan itu kembali. Walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Tapi setidaknya itu akan datang ke kamu ya. Akan ada takdir. Ya. Karena aku melihat di sini karena kamu benar-benar kayak udah berani berjuang gitu loh. Kamu tidak takut lagi. Kamu tidak takut kalah, kamu tidak takut terjatuh ya. Kamu tidak takut terluka di sini. Ya. Karena kamu yakin aku punya kekuatan, aku punya inner strength gitu ya. Oke? Dan lanjut di sini ada Five of Wands. Nah, walaupun nantinya mungkin di sisa tahun 2023 ini juga akan ada hal-hal negatif masuk ke dalam diri kamu ataupun ke dalam kehidupan kamu ya. Tapi energi negatif ini akan bisa terselesaikan oleh kamu.
Bisa saja ini konflik batin. Konflik batin yang terjadi pada diri kamu di mana mungkin ada keraguan, ada ketakutan ya, ada ketidakpercaya diri kamu gitu ya. Tapi semua itu akan bisa kamu atasi. Karena apa? Karena selama ini kamu sudah banyak mengambil pelajaran dari masa lalu kamu ya. Nah, jadi itulah sebenarnya apa yang terjadi pada kita di masa lalu, apa yang sudah menjadi takdir kita. Kalau kita berpikir positif, itu adalah yang terbaik sebenarnya, ya. Dan kita lanjutkan. Di sini ada Six of Pentacles. Aku melihat di sini benar-benar kayak kamu akan mendapatkan suatu keseimbangan dalam hidup kamu. Karena kamu sudah berani tadi ya. Jadi kalau kamu berani ya, kalau kamu benar-benar kayak sudah bijaksana, sudah dewasa ya, itu akan dengan mudah kita untuk mencapai kesuksesan. Apalagi kita dulunya pernah kayak menjalankan kehidupan itu ya di zona yang benar-benar terpuruk gitu. Jadi kita sudah banyak belajar, kita sudah tahu bagaimana rasanya terjatuh, bagaimana rasanya terluka ya. Sehingga akhirnya kamu dengan lebih mantap lagi untuk menjalankannya. Jadi di 3 bulan ke depan ini adalah akan menjadi proses bagi kamu perbaikan dalam hidup kamu. Oke? Nah, walaupun nanti ada konflik, tapi semua itu akan bisa kamu selesaikan. Leo, di sini The Star. Terlihat sekali di sisa tahun 2023 ini kamu akan mulai bersinar kembali. Yang aku katakan mungkin dulunya banyak orang yang mungkin tidak menghargai kamu, tidak melihat kamu, di sini kamu akan terlihat lebih indah, ya, lebih berkarisma kita. Dan mungkin jika kamu perempuan itu kamu akan terlihat cantik, aura kamu akan memancar. Kalau kamu seorang laki-laki, ya, kamu inner handsome kamu mungkin akan muncul sehingga banyak orang yang akan mengejar-ngejar kamu dan tergila-gila sama kamu. Semoga aja ya. Dan kamu tetap berada dalam kewaspadaan. Karena mungkin akan banyak juga orang-orang yang manipulatif ataupun orang-orang yang akan memanfaatkan kamu. Karena di sini seperti ada energi negatif. Karena hidup ya, hidup itu tidak selalu mulus. Ada kebahagiaan pasti ada kesedihan, ya. Ada kebaikan pasti ada kejelekan gitu. Jadi ini, saat kamu mulai bersinar, ya mungkin akan ada orang iri, orang kayak ya orang iri itu dia ya kenapa dia muncul iri? Karena dia merasa tidak mampu seperti kita gitu loh. Karena mungkin dia melihat kamu itu sudah kayak mapan, ya, sukses, bahagia. Padahal mungkin dulu dia senang banget saat kamu terpuruk. Tapi saat kamu sudah sukses, dia iri gitu. Karena dia tidak bisa seperti kamu. Dia tidak bisa melakukan apapun seperti kamu gitu loh. Nah, itu yang buat orang iri. Dan sebaiknya kalaupun kita memiliki iri, ya udah buang perasaan iri itu. Karena kalau jika kita iri itu tidak akan membangun diri kita menjadi lebih baik. Justru akan menghancurkan diri kita, kepribadian kita. Oke? Leo. Kita akan coba lihat seperti apa selanjutnya kehidupan kamu ya. Intinya kembali kepada diri kamu ya, Leo. Tidak ada orang yang akan merubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Kita akan coba buka apalagi yang bisa kita ambil hikmah dari kartu-kartu yang sudah kita tebar ini. Ada imagination. Di mana di sini I'm embrace and nourish the creative aspect of my mind. Nah, di sini aku melihat kamu mulai berpikir secara logis, kamu mulai berimajinasi dan imajinasi kamu itu akan selalu terrealisasi. Kenapa? Karena kamu di sini aku katakan di bottom of the deck kamu sudah bisa berani mengambil risiko dan kamu sudah punya keberanian yang cukup besar ya. Arti kata kamu juga punya kekuatan yang cukup besar untuk melakukan apapun. Ya. Humor. I chose to focus on the lighter side of life. Nah, mungkin kamu beberapa dari Leo ya, sekarang mulai memfokuskan diri kamu. Intinya kamu tidak terlalu berlebihan lagi gitu ya. Ya mungkin dulunya kamu suka overthinking, misal ya ke masa depan gitu ya. Kita kan selalu overthinking nih ke masa depan kita. Nanti aku bisa bahagia nggak ya? Nanti aku bisa sukses nggak ya? Nah mungkin nanti ini nanti itu ya. Jadi kamu terkadang punya overthinking yang sehingga rasa takut, rasa was-was itu ada. Tapi setelah kamu action, kamu lakukan, kamu jangan pikirkan itu. Kamu pikirkan dulu take actionnya. Setelah itu hasilnya itu biar Tuhan yang menentukan. Jadi di sini kamu mungkin akan lebih santai di dalam menjalankan hidup ini. Dan tidak terlalu baperan lagi, tidak terlalu kayak ya yang menghancurkan diri kamu, menghancurkan pribadi kamu sudah tidak
pikirkan lagi. Intinya sekarang kamu lebih enjoy. Oke? Dan juga ada beberapa dari Leo di mana keadaan kamu merasa sendiri ya, ada loneliness ya. I know that I'm never alone. Kamu merasa ternyata aku tidak sendirian di dunia ini. Di mana kamu yang single, yakinlah kamu tidak sendiri. Saat kamu mau berjuang, diri kamu itu adalah seseorang yang benar-benar tangguh ya. Ada Tuhan bersama kamu saat kamu ingin merubah diri kamu. Disitulah Tuhan nanti akan memberikan kekuatan. Kekuatan itu juga bisa dijadikan teman bagi kamu. Jadi kamu tidak sendirian ya. Terkadang kamu juga happy sendiri. Karena apa? Karena jika punya seseorang nih yang kayak memberatkan kita, ya mungkin dia beginilah, dia begitu ya, bikin pusing kepala gitu ya. Apalagi mungkin seseorang pasangan kamu yang toksik ya, yang manipulatif, kan jadi ribet ya. Makanya mungkin kamu daripada aku punya pasangan yang toksik, lebih baik aku sendiri gitu. Aku nggak mikirin dia gitu ya. Nah, di sini aku melihat ada blame, accept responsibility for my well-being ya. Tenanglah ya, keadaan kamu mulai akan membaik. Jadi beberapa dari Leo, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Ya, saat kamu benar-benar berani melangkah untuk ke depan, di situ kamu nanti akan mendapatkan satu hal-hal yang baik. Kamu akan seimbang hidup kamu ya. Dan justru di sini mungkin akan banyak yang berempati ya. Dan mungkin bisa saja banyak orang-orang yang simpati juga ke kamu. Dan banyak orang-orang juga mungkin terinspirasi dari kamu ya. Dari sini ada honesty, ada sebuah kejujuran. Bisa dikatakan ya, buat Leo, mungkin di akhir tahun ini ataupun sisa tahun 2023 ini, kamu akan mengungkap suatu kejujuran dari seseorang yang mungkin seseorang yang akan menjadi pasangan kamu nantinya. Dia yang akan bertemu dengan kamu. Intinya akan ada komitmen. Ya, mungkin akhirnya dia menyadari kalau kamu itu adalah orang yang pantas buat dia. Kalau dia itu menyadari, aku harus berkomitmen dengan kamu, aku butuh kamu gitu loh. Ya, di situ akhirnya kebahagiaan kamu satu persatu akan kamu miliki. Ayo. Oke? Nah, ini yang terbaca dari energi kamu. Di sisa tahun 2023 ada takdir yang benar-benar harus kamu jalankan. Dan kamu harus yakin takdir yang kamu dapatkan itu adalah hal-hal yang baik semua. Intinya mindset kita yang harus kita kontrol. Jiwa kita yang benar-benar harus kita kendalikan. Emosi kita juga. Ya, Leo. Oke, Leo, mungkin itu dulu bisa aku sampaikan buat kamu semuanya. Apapun terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.